Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina dengan NIM F1G1222033. Jadi, di sini saya akan membuat video mengenai tugas 1 dari mata kuliah web semantik. Jadi, sebelum kita masuk kepada penjelasan tugas, di sini saya akan menjelaskan apa sih web semantik itu. Jadi, web semantik adalah evolusi dari World Wide Web, di mana informasi tidak hanya dapat diakses oleh manusia, tetapi juga oleh mesin. Dengan kata lain, web semantik memungkinkan komputer untuk memahami makna dan hubungan antar informasi. Tidak hanya kata-kata itu sendiri, hal ini dicapai dengan menggunakan teknologi seperti RDF, Resource Description Framework, dan OOL, Web Ontology Language, untuk memberikan metadata dan ontologi yang memungkinkan pemrosesan data terstruktur. Evolusi web semantik dari web 1.0 hingga sekarang telah mengalami transformasi besar dari web statis yang hanya bisa dibaca menjadi web dinamis yang interaktif dan sosial hingga visi web cerdas dan terdesentralisasi yang masih dalam pengembangan. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada tugas 1. Jadi yang nomor 1 ini soalnya, cobalah Anda kunjungi URL Webpedia URJ dari web browser dan perhatikan apa yang dihasilkan, dan coba kita catat HTTP request yang dilakukan dan HTTP respon yang dikembalikan ke browser. Dan kemudian bagaimana jika sekarang kita berikan perintah call berikut dari konsol Linux atau di TMD pada laptop. Jadi pertama-tama kita masuk ke web. Jadi ini adalah web Webpedia URG. Jadi dalam web ini kita bisa lihat bahwa ini berisi tentang USX Lion, di mana dalam web ini menjelaskan tentang Make USX Lion yang bisa dibaca oleh manusia. Kemudian kita masuk, kita akses menggunakan CMD. Oke, dan bisa kita lihat ini adalah hasilnya. Oke, hasil yang terlihat adalah data teks struktur tentang Make USX Lion dengan dalam format RDF, di mana untuk perbedaannya ini, format data browser mendapatkan HTML untuk tampilan manusia atau yang bisa kita baca sebagai manusia, dan call mendapatkan RDF untuk pemrosesan mesin, di mana ini hanya bisa diproses oleh mesin. Oke, kemudian masuk tugas 2, nomor 2. Oke, buatlah definisi mikrodata untuk kebutuhan deklarasi struktur data sebagai berikut, yaitu kunyit mengobati penyakit jantung. Kemudian diharapkan kita dapat menggunakan kamus yang didefinisikan dari skema URG. Oke, langsung saja kita masuk.
Jadi di sini saya sudah membuat program menggunakan HTML, di mana itu hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya di mana yang pertama itu ada resep, kemudian banyak kunyit mengobati penyakit jantung, kemudian bahan dan cara memasaknya. Kemudian kita coba cek programnya. Kita masukkan ke skema URD. Oke, kemudian kita jalankan. Dapat dilihat setelah pengujian, hasilnya itu tidak ada kesalahan dan tidak ada peringatan. Oke. Kemudian soal yang nomor 3 itu, dari hasil deskripsi menggunakan mikrodata untuk soal nomor 2, kita disuruh untuk membuat deklarasi dengan format RDF-A. Saya sudah membuatnya dan ini adalah programnya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Dan kemudian kita cek di skema. Setelah kita melakukan pengujian, dapat kita lihat bahwa hasilnya itu menunjukkan 7 kesalahan, di mana ada yang bagian pertama itu di div property receive ingredients type of ingredients, di mana receive ingredients ini bukan jenis target yang valid yang dikenali untuk property receive ingredients, di mana untuk tipenya itu jenis ingredients bukan jenis yang ditetapkan oleh skema yang dikenal, misalnya skema URG. Dan begitu pun sama dengan di bawahnya itu. Kemudian ada yang di bagian div property suitable for diet type of medical diet, di mana medical diet ini jenis medical diet bukan jenis yang ditetapkan oleh skema yang dikenal. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan utama antara mikrodata dan RDFA, di mana yang pertama itu mikrodata menggunakan item scope dan item type, dan RDFA menggunakan vocab dan type of. Yang kedua itu ada mikrodata menggunakan item prop, sedangkan RDFA menggunakan property. Dan yang ketiga itu RDFA lebih fleksibel dalam hal namespace dan bisa menggabungkan berbagai vocabulary. Baik, itulah tadi penjelasan atau presentasi dari saya mengenai tugas 1 mata kuliah web semantik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.